Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, jadi sekalian, pada pagi hari ini, pada sore hari ini, kita akan membahas terkait dengan penatalaksanaan farmakoterapi KIE tuberkulosis. Adik-adik nanti bisa akses atau bisa baca literatur yang biasanya diacu terkait dengan tuberkulosis. Yang pertama adalah adanya pedoman nasional pengendalian TB dari Kemenkes RI, kemudian juga standar internasional atau ISTC, International Standards for Tuberculosis Care, yang senantiasa diacu oleh negara kita dalam rangka untuk penanganan TBC. Sebagai salah satu ilustrasi, ini ada sebuah kasus seorang laki-laki berusia 25 tahun diagnosis TBC dan akan memulai terapi dengan obat TBC. Hasil wawancara dengan pasien didapatkan hasil bahwa dia ternyata juga menderita DM dan kadar gulanya terkontrol dengan obat glibenclamid. Setelah pengobatan selama 6 bulan, tes BTA tetap positif dan pasien masih mengalami gejala TB. Tugas Anda adalah diskusikan problem utama penanganan TB dengan penyakit DM dan apa peran apoteker dalam kasus ini. Yang kedua, pasien TB dengan DM itu berpotensi berkembang jadi TB MDR, multi drug resistant. Diskusikan tata laksana TB MDR. Yang ketiga, apabila pasien terinfeksi HIV/AIDS, bagaimana tata laksana terapinya? Nah, inilah yang menjadi tugas kita semuanya terkait dengan penanganan TB. Nah, sehingga pada hari ini ada 3 hal yang ingin kita diskusikan. Pendahuluan terkait dengan TBC ya, secara umum, program pemerintah bagaimana. Kemudian yang kedua adalah tinjauan obat TBC-nya. Kemudian yang terakhir, tata laksana dan farmakoterapi tuberkulosis. Ya. Ini terkait dengan laporan tahun 2016 dan barangkali mungkin juga masih sama. Prinsipnya apa? Indonesia masih peringkat kedua dengan Cina ya setelah India terkait dengan angka kejadian atau TBC-nya cukup tinggi sekali ini ya, kejadian TBC ya. Nomor 2 bersama Cina setelah India. Sehingga ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa kenapa kok TB di Indonesia ini masih tinggi angkanya. Nah, justru peran apoteker di sini harus mampu masuk dalamnya, termasuk dalam rangka untuk deteksi awal ya. Misalnya apa? Di apotek, ketika ada pasien yang batuk, ini bisa ditanyai batuknya sudah berapa lama dan seterusnya. Intinya itu adalah penemuan kasus. Seandainya nanti mengarah ke TBC maka di-refer ya, dirujuk ataupun direkomendasikan untuk segera periksa. Kalau apabila memang ketika batuk dan disertai dengan gejala yang lain itu mengarah ke TBC. Nah, ini Indonesia ini masih di dalam irisan ini. Artinya apa? Indonesia di tengah-tengah. Yang menjadi problem TB sendiri juga problem karena tadi tingkat peringkat kedua gitu ya. Kemudian TB HIV juga lumayan ini kasusnya. Kemudian TB MDR. Ya, sehingga ini menjadi masalah Indonesia masih menghadapi 3 masalah ini, sehingga nanti kita bahas semuanya di sini. Kita biar lebih tahu bahwa ada visi dan misi terkait dengan penanganan TB, yaitu apa? Menuju masyarakat bebas masalah TB, sehat, mandiri, dan berkeadilan. Misinya banyak sekali ya, adanya pemberdayaan masyarakat, ketersediaan pelayanan, ya, pemetaan sumber daya, dan tata kelola program TB yang baik. Nah, mulai dari patofisiologi ya, definisinya apa? TB adalah suatu penyakit infeksi menular
pada manusia yang disebabkan oleh spesies Mycobacterium. Ditandai dengan pembentukan tubercle dan nekrosis kasiosa pada jaringan setiap organ, utamanya paru-paru. Jadi di sini apa? Organ utama yang diserang itulah paru-paru. Namun tidak menutup kemungkinan organ yang lain. Kalau nanti di tulang, TB tulang. Kalau nanti di selaput otak, TB meningitis, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu penyebabnya tadi apa? Adalah Mycobacterium tuberculosis yang paling tinggi. Yang lainnya adalah bisa dari yang lain. Nah, ini kita perhatikan transmisi sangat mudah sekali orang yang tertular TBC tadi. Ketika seorang pasien dengan BTA positif, beta positif, maka apa? Dia dengan ketika dia ngomong, ketika dia bersin, ketika dia batuk, intinya mengeluarkan ini droplet, partikel-partikel yang berterbangan ini ya di udara. Maka dengan mudah sekali dia akan masuk menginfeksi dan ini menjadi tertular. Makanya kenapa Indonesia ini apa angkanya cukup tinggi karena apa ya tadi kita luar biasa sekali ya. Jumlah penduduknya banyak, kemudian sangat dekat dan sebagainya. Oke. Tradisi pakai masker, cuci tangan, ya kalau bersin ditutup dan sebagainya itu mungkin sekarang alhamdulillah sudah terbiasakan dengan adanya COVID ini ya, corona ini ya. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut ke semua. Nah ini, siapa yang bisa kena TB? Semua orang. Anak-anak, ya, orang kantoran, olahragawan, kita lihat sini ya. Satpam, ustadz atau kiai di sini, jagoan-jagoan ya, semuanya bisa. Mahasiswa, anak-anak semuanya bisa. Ya, kita juga bisa kena, tidak memandang umur, kekayaan, pekerjaan dan suku, semuanya bisa. Karena itu tadi apa? Ketika TB tadi keluar, ya, batuk, bersin, bahkan berbicara, maka ini terhirup ini tadi saya katakan. Apabila daya tahan kuat, orang tersebut akan sehat. Ya, ada perlawanan di sini. Ya, di sini. Kemudian apa? Jika daya tahan lemah, maka orang ini menjadi sakit. Nah ini ya, ini tadi ya terhirup ya orang yang tadi terkeluar dari pasien TB, ya, kemudian dia akan ini akhirnya nanti akan di alveoli di sini ya, bisa menyebar kemana-mana ini di tulang, ya, otak tadi saya katakan ya, bahkan ginjal ya. Nah ini tadi, ini adalah apa? Daya tahan tubuh kita. Ini kuman-kuman TBC ini apa? Ini akan di apa namanya dicegah untuk menyebar ke organ yang lain ini. Tetapi jika pertahanan kita kalah, maka dia akan bisa menyebar ke berbagai organ yang lain. Nah ini faktor risiko ya. Faktor lingkungan itu ventilasi, kepadatan dalam ruangan. Nah ini ada sekali. Makanya bagus sekali rumah itu dengan ventilasi, dengan pencahayaan. Kenapa? Bakteri TB itu dengan adanya sinar matahari itu akan mati. Ya, akan mati. Makanya bagus sekali jika ventilasinya bagus sekali. Ada sinar matahari yang masuk di dalam rumah. Kepadatannya juga ya, di perkotaan misalnya ya, itu apa antara gang satu dan gang-gang itu kan sangat sempit sekali. Bahkan apa rumahnya rumah apa bertingkat semuanya. Sehingga dengan seperti itu kelembapannya menjadi apa? Ya, tumbuh berkembangnya atau berkembang biaknya kuman TB. Ya. Dalam ruangan sama. Satu orang yang terkena TBC, kemudian dia nggak pakai masker dan sebagainya, itu dia dengan cepat menularkan, apalagi ruangan ber-AC itu ya. Itu sama. Sehingga apa? Lamanya kontak, banyaknya kuman yang terpapar ya di dalam udara tadi, ini juga menentukan penularan TBC. Risiko yang lain tadi apa? Pasien TB dengan HIV. Ya, ini angkanya cukup tinggi nih, lumayan. Kemudian apa? Malnutrisi, kurang gizi, penyakit DM, imunosupresan ini menjadi penyumbang sekitar 10%.
Tadi HIV itu 5-10% per tahunnya. Nah, akhirnya apa? Nah, ini ketika timbul TB, maka apa? Ada dua panah ini. Kalau ditangani dengan baik dan tepat, maka akan sembuh. Tetapi akan meninggal apabila diagnosisnya telat, ya, tata laksananya nggak memadai, kondisi kesehatannya tidak bagus. Nah, ini jadi faktor risiko pada pasien TB. Nah, ini ada sekalian terkait dengan gejala-gejala. Ini ada gejala umum dan gejala lokal. Kalau umum tadi apa? Meriang, demam, ya, lebih dari sebulan apalagi demam. Nafsu makan turun, badan lemah lesu, berat badan. Nah, ini berat badan turun, berkeringat pada malam hari padahal tidak melaksanakan aktivitas. Terkait dengan keluhan lokal, maka batuk berdahak lebih dari 3 minggu. Ada batuk darah, nyeri dada, sesak nafas. Karena tadi yang diserang utamanya adalah TB paru tadi. Kemudian data yang lain berupa darah lengkap misalnya, itu juga menjadi penting. Laju darah naik, HB-nya turun biasanya, leukositnya normal, ya, monositnya naik. Kemudian untuk pemeriksaan dahak itu SPS selama 2 hari, sewaktu pagi, sewaktu. Dikatakan positif jika BTA-nya 2 kali pemeriksaan itu BTA-nya positif. Jadi misalnya ini ya. Ini ya. Nih, hari pertama sewaktu diperiksa, oh dia positif. Kemudian pada saat pulang dia dibawahi, diberitahu besok pagi waktu bangun tidur diambil dahaknya lagi ya. Kemudian ketika dia membawa dahak ke puskesmas, dia diperiksa lagi sehingga 3 kali. Ya, SPF. Sewaktu ketika hadir, paginya sewaktu dia ngambil tadi. Nah, itu minimal dari pemeriksaan itu 2 kali, ya, dua dahak itu positif, itu dikatakan positif, ya. Bedanya positif jika 2 kali pemeriksaan tadi itu positif. Oke, ini gejala TB tadi ya, gejala utama adalah berupa batuk terus menerus tadi ya. Kemudian untuk anak-anak, nah ini anak-anak ini biasanya rewel ya, berat badannya turun selama 3 bulan berturut-turut. Nafsu makannya sangat berkurang, demam, sering sakit, ya. Ada benjolan di daerah leher ketika diraba, ya, ketika dipalpasi ini ya, ada benjolan. Batuk lama lebih dari 30 hari dan diare berulang, nggak sembuh. Nah, tetapi apa? Untuk anak-anak ini, apabila ada anak yang positif, dia dipastikan akan mendapatkan dia mendapat TBC-nya itu berasal dari pasien dewasa yang BDA-nya positif. Maka harus dicari sumbernya. Jadi anak itu tidak akan mendapatkan TB dari anak kecil yang lain karena nggak menular, karena berbeda. Pada anak yang diserang bukan di paru tapi di kelenjar. Maka bila ada kasus anak yang dicari ini sumber penularannya, ya, orang dewasa di sekitarnya itu siapa ya yang menjadi sumber penularannya tadi, ya, bukan dari anak tapi orang dewasa, terutama yang BDA-nya positif. Ya, ini ya tadi ya, batuk, berat badan, demam, nggak nafsu makan. Untuk diagnosis bagaimana nih? Di sini ada 4 tes tuberkulosis atau tes mantok, ya. Kemudian tadi tes sputum, BTA, ronsen dan kultur. Tes mantok ini nanti disuntikkan ya ke pasien, kemudian timbul kemerahan di sini di daerah penyuntikan tadi, kemudian diukur
diukur diameter yang bagian dalam. Ya, ya, ini ya, bagian dalam. Ya, maka kalau terjadi seperti ini, ya, lebih dari 10 ini ya, maka apa? Dia dikatakan, apa namanya, ke atas ini ya, maka dia dikatakan positif, apa namanya, tesnya, tes tuberkulosnya positif. Tadi sputum diambil, okay? Kemudian sputumnya akan dilihat di bawah mikroskop. Nah ini ya, di bawah mikroskop itu ada batang-batang merah ini tadi. Berarti apa? Ini dikatakan BTA positif. Ya, ada batang-batang merah. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada SPS tadi. Nah ini adalah ronsen dada, kultur biakan, tuberkulosis. Ini klasifikasi penyakit ya. Tadi saya katakan tuberkulosis itu tidak hanya di paru, tapi ada ekstra paru. TB paru itu bisa BTA positif, bisa BTA negatif. BTA negatif itu hati-hati, terutama kalau nanti berat, ya kerusakan jaringan paru yang luas. Sedangkan TB ekstra paru yang berat ada TB meningitis, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ringan adalah ini TB tulang, ya, masuk di sini semua. Baik, apa namanya itu tadi yang pertama mengenai pendahuluan. Sekarang obatnya bagaimana? Nah, ini pembagian obat-obat sekalian. Kita utamanya mengenalnya pada lini pertama, ya enggak? Ada INH, ya, ada rifampicin, ada pirasinamid, ada streptomisin, ada etambutol. Padahal sebenarnya banyak obat-obat yang lain. Obat lini kedua, misalnya golongan kedua adalah obat suntik. Obat suntikan lini kedua. Yaitu apa? Kanamisin, amikasin, kapriomisin. Golongan tiga adalah golongan fluoroquinolone. Di sini levofloxacin, moxiflo, ya. Kemudian golongan yang keempat adalah obat bakteriostatik lini kedua. Ada ethionamid, ya, ada sikloserin, propionamid, PAS ya, para aminosalisilat, terizidon, ya. Kemudian yang terakhir golongan yang kelima adalah obat yang belum terbukti efikasinya, ya, dan tidak direkomendasikan oleh WHO. Termasuk di sini apa? Ada misalnya apa? Amoxiclav, ada imipenem, ada clarithromycin. Nah, ya. Jadi utamanya apa? Kalau itu kasus TB, itu kita menggunakan apa? Lini pertama saja. Ada 5 obat ini. INH, pirasinamid, ya, rifampicin, etambutol, dan streptomisin. Apabila berkembang menjadi TB resisten, maka nanti akan menggunakan obat-obat selain yang lini pertama. Nah, ini adalah Pak obat mekanisme dari obat-obat anti tuberkulosis, ya. Problemnya apa? Kita punya barier, ya, punya hambatan kita ketika terapi infeksi TBC. Karena apa? Dia di dalam apa? Dia merupakan intraseluler patogen. Maknanya apa? Maknanya obat yang kita gunakan harus mampu ya masuk dalam sel manusia ya, kemudian juga masuk ke dalam sel mycotuberculosis tadi. Ini double jadi ini harus ke sel manusia dulu, kemudian juga ke sel apa TBC-nya tadi. Karena dia intraseluler. Sehingga memang kenapa pengobatannya cukup lama. Nah ini adalah mekanisme obat-obatan ya. INH tadi kerjanya menghambat dinding sel, terutama di bagian dinding sel yang namanya apa? Komponen dinding sel yang namanya mycoid acid di sini. Oke. Kemudian apa? Etambutol juga inhibit sel wall sintesis. Ya, dia juga bagian dari dinding sel.
Namanya apa? Arabinolgalaktan. Sini, itu ethambutol. Pirasinamid itu ada dua mekanisme yang dicurigai. Pertama, di sini terkait dengan ATP tadi, ATP. Yang kedua di sini, plasma membran. Sedangkan yang rifampicin ini adalah inhibit, ya, menghambat sintesis RNA di sini. Nah, ini adalah mekanisme dari obat-obatan TBC. Nah, ini nggih, obat utama TBC nggih, mulai dari pertama apa? Ini INH. Rifampicin terkenal ya, warnanya merah ya. Kemudian pirasinamid, ethambutol, ya. Sekarang ini apa namanya, obatnya tidak seperti ini. Sedianya ada yang namanya FDC, fake dose combination. Jadi isinya satu obat, satu tablet ya, tablet. Isinya empat-empatnya ada. Ada yang isinya 2. Ya, gitu nggih. Sekarang jadi tidak lagi apa? Hanya satu-satu, tetapi sudah ada yang isinya 4 langsung sekaligus, ada yang isinya 2, yaitu INH dan rifampicin saja. Oke. Tuh. Itu lebih enak nanti. Nah, ini dari sekalian terkait dengan apa? Masing-masing obat yang digunakan pada pasien TBC. Oke, itu adalah INH tadi ya, saya katakan tadi menghambat asam mikolit asid tadi, nggih. Nah, INH ini apa? Bakterisid dan apa? Membunuh 90% populasi kuman. Ya, 90% dia dibunuh oleh INH. Tetapi apa? Sayang ada kelemahannya. Dia hanya mampu membunuh bakteri yang sedang membelah. Padahal kita tahu semuanya bahwa kuman TBC itu ada 2 jenis, yaitu apa? Yang pertama yang sedang aktif membelah, yang kedua dormant, tidur. Maka adanya INH itu hanya membunuh yang sedang bereplikasi. Nah, itu apa namanya? Itu manfaatnya sekaligus tadi apa? Kelemahannya. Efek sampingnya berupa neuropati perifer ya, masih ingat adik sekalian, makanya selalu dikombinasi dengan vitamin B6 untuk mengantisipasi. Untuk preventifnya. Kemudian yang berat lagi adalah hepatotoksik. Ingat bahwa obat-obat TBC itu semua atau hampir semuanya hepatotoksik. Yang lainnya gangguan gastro berupa mual, muntah dan sebagainya. Oke. Ini kontraindikasi interaksi obat. Nah, hati-hati adik sekalian. Untuk interaksi obat, INH termasuk inhibitor kuat, menghambat metabolisme obat lain. Misalnya apa? Obat-obat antikonvulsan, phenytoin, carbamazepin, theophylline. Ya, ini inhibitor kuat sehingga apa? Nanti bisa toksik obat-obat yang lain tersebut. Nah, ini adalah yang kedua, obat rifampicin tadi. Tadi kan dia menghambat tadi perubahan ke RNA tadi. Nggih. Nah, rifampicin ini apa? Ini juga merupakan obat utama TBC. Jadi obat utama TBC yang tadi yang membunuh sekitar berapa tadi? 90% tadi, ya, yaitu berupa INH, itu obat utama yang kedua adalah rifampicin ini. Ya tadi, dia efektif baik yang apa namanya yang membelah maupun semi dormant, yang membelah maupun nggak membelah ini. Yang tidak dapat dibunuh oleh INH, baik di seluler maupun yang ekstraseluler. Nah, ini artinya apa? Kombinasi INH dan rifampicin itu merupakan kombinasi yang luar biasa, saling menutupi. Oke, saling menutupi. Gangguan efek sampingnya berupa nyeri abdomen, mual muntah sama, oke? Hematologi ya, urtikaria sama ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Rifampicin terutama ini yang paling banyak nanti akan diulas ya. Terkait dengan apa? Interaksi obat. Dia drug inducer. Ini dan sangat banyak sekali obat-obat yang drug inducer ini. Ya. Dia menginduksi metabolisme obat lain. Menyebabkan apa? Ketika diinduksi, maka kadar obat lain tersebut menjadi turun. Maka terapinya tidak efektif. Contoh ini ARV, antiretroviral, obat HIV tadi. Hati-hati pada
penggunaan dengan protease inhibitor. Protease inhibitor itu akhirnya pakai vir ya, indinavir, ya, tenofovir ya, namanya yang vir semua itu ya. Apakavir, ya, ritonavir, indinavir, ya, itu semuanya adalah protease inhibitor sehingga apa? Hati-hati kalau dikombinasi dengan itu rifampicin, maka hati-hati nanti TB HIV-nya tidak terkontrol. Itu yang pakai vir itu ya. Mohon maaf tadi saya salah ya, bukan tenofovir ya, lain. Tapi yang utamanya adalah protease inhibitor. Yang kedua adalah makrolida. Makrolida ya, golongan tadi apa? Erythromycin itu ya. Kemudian SU, sulfonylurea. Ya, tadi glibenclamid tadi termasuk yang pada kasus kita tadi. Itu hati-hati. Glibenclamid ketika dengan rifampicin maka kadarnya menjadi turun. Akibatnya resikonya apa? Kadar gulanya nggak terkontrol. Nah, hati-hati glibenclamid ini. Oke, maka apa? Biasanya diganti dengan metformin. Ya, nanti. Selanjutnya apa? Phenytoin, digoxin, warfarin, theophylline. Ini juga hati-hati. Nggak ngefek nanti. Ya, bagi wanita. Kalau dengan ada pil KB, sedang apa KB itu ya, hati-hati dengan estrogen terapi hormon tadi. Karena apa? Dia juga kadarnya akan turun. Kalau kadar turun, hati-hati KB-nya gagal. Ya, bisa hamil lagi nanti ya. Maka hati-hati sekali. Ya. Nah, itu adalah untuk rifampicin. Nah, ini pirasinamid ini ya. Nah, pirasinamid ini semakin menyempurnakan terapi. Yaitu apa ya ini? Dia sangat efektif, paling kuat membunuh kuman yang dorman. Yang dorman yang sedang tidur tadi. Nah, ini makanya saling menguatkan ya. Kemudian efek samping utamanya apa? Hepatotoksik ya, ini yang paling toksik ini ya. Ada hepar nih ya. Kemudian gastro juga mual-mual. Nah, ini juga apa? Gout. Hiperurikemi. Ini untuk pirasinamid. nyeri sendi. Kemudian obat yang berapa ini? Keempat ya. Adalah etambutol. Ini juga sama, dia juga digunakan dalam rangka untuk mencegah menghambat resistensi. Nah, tetapi ada efek sampingnya juga. Biasanya adalah ini gangguan penglihatan ya. Makanya anak-anak itu tidak dianjurkan menggunakan etambutol. Ya, terkait dengan apa? Obat yang kelima ini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi adalah obat apa? Per oral. Kalau ini obat suntik. Obat suntik ya ini juga semakin menyempurnakan terapi yang tadi, kombinasi tadi. Nah, ini ya. Nyeri, ruam, mati rasa, kesemutan di tempat penyuntikan. Nah, golongan ini adalah golongan aminoglikosida toh. Maka hati-hati ada dua efek samping utama terkait dengan golongan ini, yaitu gangguan pendengaran atau ototoksik dan nefrotoksik, toksik pada ginjal. Dan juga hati-hati ya karena tidak boleh untuk ibu hamil karena teratogenik. Sehingga ini harus tidak boleh digunakan jika seorang ibu hamil. Baik, itu kira-kira 5 obat ya. Sekarang bagaimana tata laksana terapinya? Ini pertama tujuan terapinya menyembuhkan penderita, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, menurunkan tingkat penularan. Sasarannya apa? Jumlah basil tuberkulosis, lokasinya baik di intra maupun di ekstra, strateginya basmi, basil, hambat dan hilangkan. Jadi kita menggunakan apa? Prinsip DOT. Ya,
DOT itu apa kepanjangannya? Directly Observed Treatment Short Course, ya, DOTS, ya. Prinsipnya apa? Temukan, sembuhkan penderita TB. Oke, jadi tidak hanya diobati saja, tetapi dipastikan bahwa dia sampai sembuh. Itu prinsipnya DOTS. DOT itu apa? Ada 5 komponen. Oke, DOT tadi. Yang pertama, komitmen politis. Nah, ini pemerintah ini ya harus, ini namanya TBC jadi program pemerintah penanganan tadi. Yang kedua, diagnosis dengan mikroskopi tadi, dengan BTA tadi pastikan. Kemudian pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung atau PMO. Jadi ada pengawas minum obat atau PMO yang mengawasi. Yang keempat, jaminan ketersediaan obat harus ada ya yang bermutu, kemudian MONEF ya. Ini adalah apa namanya DOT. Nah ini tadi saya katakan ya untuk tata terapinya apa tanpa obat, ada diet, keseimbangan cairan, kemudian menggunakan obat-obatan yang tadi. Nah ini ya, tadi saya katakan ya obat-obatnya tadi ada yang namanya KDT atau FDC, yaitu apa? Kombinasi dosis tetap, ya, atau KDT atau FDC ya. Artinya apa? Tabletnya ada yang isinya 2 obat, yaitu INH rifampicin, ada yang isinya 4 obat, yaitu INH, rifampicin, pirazinamid, dan ethambutol. Ya, sehingga langsung minum. Oh, dulu ada namanya paket kombipak. Kalau kombi itu apa? Obatnya itu memang apa lepas, tapi tadi ini INH, ini rifampicin, ini pirazinamid, ethambutol, sehingga tinggal ngambil ya. Ada 4 obat. Kalau ini ada yang nah sekarang ini yang banyak digunakan ya karena pasiennya gampang minumnya ya langsung 1 obat. Ini prinsipnya yaitu apa? Tahap intensif dan tahap lanjutan. Dibagi jadi 2. Tahap intensif itu apa? Diberikan tiap hari selama 2 bulan. Tiap hari selama 2 bulan. Ya, minimal dengan 3 obat. Yaitu apa? INH, rifampicin, dan pirazinamid. Minimal 3 obat. Ya, apalagi pada anak-anak itu ya, INH, rifampicin, pirazinamid. Kalau orang dewasa tambah 1 lagi yaitu ethambutol. Jadi minimal 3 obat. Tujuannya apa? Mencegah kekebalan nanti resistensi obat. Jadi langsung minimal 3 atau 4. Selanjutnya apa? Setelah 2 bulan pertama dicek ya BTA-nya masih positif atau negatif. Lanjutin lagi. Yaitu apa? Tahap lanjutan berupa minimal 2 obat. Yaitu apa? INH dan rifampicin. Ya, selama 4-16 bulan tergantung tadi ya, tergantung jenis TB-nya dan sebagainya. Nah, tetapi ini berselang-seling. Ya, 3 kali seminggu. Selang-seling jadi minumnya. Kalau tadi tiap hari, kalau ini selang-seling. Tujuannya apa? Mencegah kuman dorman itu kambuh lagi. Karena biasanya 2 bulan pertama tadi apa? Pasien merasa enak. Sehingga banyak yang menghentikan obatnya. Maka itu nggak boleh. Maka harusnya di tahap lanjutan supaya mencegah kambuhan lagi. Diobati lagi. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi minimal 6 bulan, ya. 2 bulan tambah 4 bulan, minimal 6 bulan. Minimal. Nah, tadi ada sekalian, ini adalah kategori pengobatannya. Kategori pengobatannya. Ada kategori 1, 2, 3, ya ada anak ya. Kategori 1 itu apa? Baru beta positif, baru beta negatif, tapi prosesnya berat. Ini kita terjemahkan ya, kita 2 RHZE. 2 bulan menggunakan apa? Rifampicin, isoniazid, ya, pirazinamid dan ethambutol. Tiap hari, ya 2 RHE itu tiap hari. Dilanjutkan 4 bulan nih ya, 4 bulan R3H3. Langseling tadi 3 kali dalam seminggu ya. Rifampicin ya dan INH. Oke. Jadi ini selang-seling ya R3H3. Kalau ini kan R1H1
Z1, S1 kan ya, ini 2 bulan tiap hari. Kalau yang ini selang-seling ya, seminggu 3 kali, yaitu 4 bulan sama 4 bulan minimal menggunakan rifampicin dan INH. Nah, sama kalau yang ini yang kategori 2 ya, gagal kambuh ini lebih lama nih, 2 bulan tambah 1 bulan, 3 bulan ya, 8 bulan ini. Ya. Nah, untuk anak-anak ini beda. Untuk anak-anak ini 2 bulan menggunakan INH, pirasinamid dan rifampicin ya. Tadi adalah tanpa ethambutol ya, karena memang ethambutol memang sebaiknya dihindari kan ya. Tadi ada gangguan penglihatan tadi. Ya. Kemudian tiap hari ya, dilanjutkan 4 bulan tiap hari menggunakan INH dan rifampicin. Bedanya ini, kalau pada anak itu hanya 3 obat, ya, tetapi fase lanjutannya menggunakan 2 obat yang juga tiap hari. Kalau yang ini kan ya, seminggu 3 kali atau selang-seling, yang ini adalah tiap hari. Itu bedanya pada anak adalah terapinya tiap hari. Menggunakan 3 obat untuk 2 bulan pertama, dan selanjutnya 4 bulan berikutnya menggunakan 2 obat. Oke, itu ini dosisnya bisa dibaca sendiri, dosisnya yang digunakan per hariannya berapa miligram per. Jadi hitungannya per kilogram berat badan, ya. Nanti hitungannya ini misalnya berat badannya berapa 30-37, maka menggunakan 2 tablet 4 KDT, ya 2 tablet langsung 4 KDT itu apa berarti? 4 KDT itu isinya ini 4 obatnya langsung KDT. Ini dosisnya ini ya. Dan 2 tablet 2 KDT. Nah ini kan ya, ini yang apa namanya yang tahap lanjutan. Jadi tadi saya katakan apa? Ada dosis tetap ya, kombinasi dosis tetap. Ya, yang isinya 2 obat, yaitu INH dan rifampicin, ini 4 obat. Oke, gitu nggih kira-kira nggih. Seperti itu sudah dibaca sendiri nggih. Nah, ini untuk kondisi khusus seperti ini, hati-hati ya. Untuk ibu hamil nggak boleh streptomycin. Pengguna kontrasepsi tadi yang menyusui juga nggih, INH, hati-hati INH. Kontrasepsi itu rifampicin berinteraksi dengan tadi apa namanya pil KB tadi. Hepatitis, gangguan ginjal, DM tadi nggih, mengurangi efektivitas sulfonylurea. Juga retinopati diabetika yaitu dengan ethambutol. Maka hati-hati. Dan ini semuanya adik-adik bisa dibaca di tadi buku panduan tadi yang saya ceritakan pada awal kuliah tadi ya. Silakan dibaca. Nah, kemudian bagaimana dengan terapi HIV? Ini ada 5 problem. 5 problem terkait dengan terapi TB HIV ya. Ya. Kita apoteker paling ini terkait dengan ini interaksi obat, overlapping toksisitas dan problem kepatuhan. Itu yang menjadi problem kita. Ya, nah, itu ya, interaksi obat, overlapping dan semuanya. Ini problem ini nanti ya. Interaksi obat tadi apa? Terutama dengan rifampicin ya, dengan obat-obat HIV tadi. Overlapping toksisitas. Tadi ingat hepatotoksik. Nah, nanti pada pasien apa HIV itu juga mendapatkan apa? Yang namanya nevirapin. Itu juga hepatotoksik sehingga campur-campur. Oke. Problem kepatuhan kenapa? Ya tadi obatnya semakin banyak. Terapinya lama, oke? Tuh, problemnya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dengan TB resisten. Di sini. Oke. Di sini ada istilah monoresisten, itu 1 obat saja. Poliresisten itu lebih dari 1 obat, tetapi bukan apa? Kombinasi antara INH dan rifampicin. Kalau kombinasi antara INH dan rifampicin namanya MDR, multidrug resistant. Ya, resisten apa? Paling tidak terhadap apa? 2 obat utama TBC, yaitu INH dan rifampicin. Sedangkan apa? Ada XDR, extensively drug resistant itu apa? MDR plus resisten terhadap apa? Fluoroquinolone. Tadi obat lini kedua. Dan salah satu atau minimal 1 dari 3 obat suntiknya, amikacin, kanamicin, capreomycin. Gitu nggih? Kalau MDR itu apa? Hanya INH dan rifampicin. Tetapi kalau XDR itu INH, rifampicin, fluoroquinolone plus salah satu obat suntik. Itu namanya XDR.
Ini nggih, ini skemanya nggih. Hati-hati sekali ya, semakin apa namanya susah nanti semakin XDR tadi. Untuk pengobatan MDR atau XDR itu ada 3 pendekatan. Ada paduan standar, ada paduan empirik, dan paduan individu. Dan pemilihannya dengan mempertimbangkan ketersediaan, pola resistensi, uji kepekaan obat lini pertama dan kedua. Ini pemberiannya obatnya tiap hari. Harus menggunakan PMO, pengawas menelan atau minum obat. Lamanya hati-hati sekalian ya. Untuk MDR itu ini umumnya adalah selama 1 tahun. Sorry, 2 bulan. 2 tahun. Ya. 24 bulan. Selama 2 bulan. 2 tahun. Ya, minimal. Hati-hati sekali. Bisa sampai 2 tahun. Dan ini jika memungkinkan obatnya adalah minimal 6 bulan setelah kultur konversi. Artinya apa dari sekalian? Kalau tadi TBC itu kan 2 bulan fase intensif, 4 bulan fase lanjutan, hanya 6 bulan. Ini itu bisa sampai 2 tahun. Makanya kita cegah jangan sampai terjadi multi drug resistant atau XDR, MDR atau XDR. Ini tadi ya, sudah saya singgung tadi obat ini pertama, nih. Obat grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Ini panduan standar ya, ada yang minimal nih, 6 bulan, minimal 6 bulan tadi ya, up to ya, selama bisa sampai berapa tadi? Selama 2 tahun tadi. Ini obatnya kan ya. Saya biasanya apa namanya menyebutnya pecel, ini gampang pecel. Pecel itu pirasinamid, ya, etambutol, sikloserin, etunamid, dan levofloxacin plus kanamisin ya. Pecel, ya, pecel K ya. Itu nggih. Ini yang empiris nggih, ada ya kalau apa resisten terhadap ini inarimapisin banyak ini nggih. Ini empiris. Tetapi yang paling banyak apa? Ini individu. Individunya seperti ini kita menyusunnya. Pertama apa? Dimulai dengan obat lini yang pertama yang sensitif. Misalnya apa? Oh, bisa menggunakan pirasinamid etambutol. Oke. Ini masih sensitif. Selanjutnya apa? Ditambahkan fluoroquinolone tadi. Pilih salah satu. Oke. Kemudian obat suntik tadi. Pilih salah satu. Nah, ini. Jadi ya, sampai berarti berapa? Paling tidak ada berapa? 4 obat ya. Ini 2, lini pertama, ini 1, 4. Tetapi apa? Apabila tidak jika 4 obat tidak didapatkan pada langkah pertama tadi, maka ya misalnya gini tadi. Misalnya yang ini tadi ini resisten. Apa etambutolnya. Berarti kan tinggal pirasinamid ya. Ya, pirasinamid, misalnya sini levo, ini amikasin. Kan baru 3 ini ya, belum 4. Maka langkah 2 ditambahkan ini. Obat lini kedua oral. Salah satu atau lebih, sikloserin, etunamid, dan PAS. Nah, ini langkah 2 sampai didapatkan 4 sampai 6 obat. Ya, ini langkah kedua. Delala ini langkah kedua nggak berhasil mendapatkan 4 atau 6 obat, maka langkah yang terakhir ini. Gunakan obat lini kedua yang tadi belum efektif tadi. Yaitu apa? Salah satu ya ini menggunakan imipenem, lamoxiclav, ya, clofazimin dan sebagainya. Ini langkah yang terakhir. Obat TBM dia. Kemudian ini dosisnya nggih, kira-kira ya obat MDR. Ya, kira-kira itu adik sekalian apa namanya materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Silakan pelajari ya, dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.